Israel, kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi menceritakan kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu berlinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan berlinang air mata. Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati hancur, kaum Samud mati, kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Rusi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video di awal tadi, di mana Ustadz Abdul Somad dengan berapi-api, dengan berlinang air mata, beliau menceritakan bagaimana seandainya kalau Allah memusnahkan bangsa Israel, mematikan bangsa Israel. Jadi singkat cerita, Allah sengaja tidak memusnahkan bangsa Israel, tidak mematikan bangsa Israel, dikarenakan supaya Ustadz Abdul Somad dan teman-temannya serta pengikutnya, istilahnya saudaraku, kemungkinan menurut Ustadz Abdul Somad, tanda kutip ya, tanda kutip, umat Islam tidak bisa masuk surga tanpa adanya bangsa Israel. Seandainya bangsa Israel dimusnahkan, bagaimana caranya mereka masuk surga? Ini kan aneh sekali saudaraku ya, aneh bin ajaib. Bagaimana mungkin? Apa yang kita dengar daripada Ustadz Abdul Somad? Bagaimana seorang penceramah bisa mengatakan hal seperti itu? Kenapa bangsa Israel tidak dimusnahkan oleh Allah? Dalam Alkitab dicatat bangsa Israel adalah bangsa pilihannya Tuhan. Tidak mungkin Tuhan memusnahkan bangsa Israel. Tidak mungkin Tuhan membinasakan bangsa Israel. Seandainya bangsa Israel tidak ada, maka Abdul Somad bisa tinggal dalam kegelapan, berada di dalam kegelapan. Artinya Bapak Ibu, tidak ada lampu. Dan semua komponen-komponen yang ada saat ini adalah penemunya itu bangsa Israel, orang Israel. Ada campur tangan orang Israel di situ. Laptop, HP, semuanya itu penemunya hampir rata-rata bangsa Israel. Bang Effendi Usman, adakah penemunya orang Arab? Ada Bapak Ibu. Apa Bang Pendi? Penemu orang Arab ada dua. Yang pertama sekali obat kuat, yang kedua adalah minyak wangi. Nah saudaraku, kembali lagi, apa kata Ustadz Abdul Somad mengenai kenapa tidak dibinasakan bangsa Israel? Nah Bapak Ibu, perlu diketahui oleh semuanya, terutama sekali dari RT 0666 ya, dari RT 0666 harus tahu bahwa satu-satunya kaum yang mendapatkan, yang diberikan oleh Tuhan makanan dari surga itu satu kaum, bangsa Israel. Satu bangsa, bangsa Israel, tidak diberikan kepada bangsa lain, tidak diberikan kepada kaum lain, tidak diberikan kepada orang lain, tetapi diberikan langsung oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Kita melihat bagaimana bangsa Israel mereka tersiksa di bawah Fir'aun di saat bangsa Israel berada di Mesir. Tersiksanya apa Bang Effendi? Tersiksanya mereka adalah mereka menjadi budak, dipekerjakan secara tidak manusiawi. Dipekerjakan bangsa Israel, diperbudak bangsa Israel secara tidak manusiawi oleh Fir'aun. Waktu itu bangsa Israel berdoa kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan, mereka meminta belas kasihan Tuhan. Dan tidak lama kemudian Tuhan dengar doa bangsa Israel. Bahkan Alkitab mencatat Tuhan sendiri melihat penderitaan bangsa Israel. Akhirnya Tuhan mengabulkan, mendengar apa yang menjadi permohonan daripada bangsa Israel. Akhirnya Tuhan mengutus Musa bersama dengan Harun untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, dari perbudakan Fir'aun. Nah waktu itu terjadi tawar-menawar yang sangat lama supaya Fir'aun memberikan izin untuk Musa, supaya Musa bisa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Berjalannya waktu, dan waktu bukan singkat Bapak Ibu, ketika terjadi dialog, terjadi tawar-menawar, waktunya sangat panjang, sampai akhirnya singkat cerita Fir'aun memberikan izin. Setelah Fir'aun memberikan izin, Musa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Di perjalanan di tengah padang pasir, bangsa Israel
kehausan, kelaparan, dia meminta kepada Musa. Musa memohon kepada Tuhan. Detik itu juga Tuhan mengabulkan permohonan Musa dan menurunkan makanan langsung dari surga. Ya, menurunkan makanan langsung dari surga kepada bangsa Israel dan mereka bisa makan sepuasnya. Jadi satu-satunya bangsa di muka bumi ini yang sudah makan makanan dari surga adalah bangsa Israel. Oleh sebab itu, kemungkinan kalau menurut cocoklogi saya, mereka bisa sepintar, mereka bisa pintar, mereka bisa cerdas. Itu salah satunya kemungkinan gara-gara mereka makan makanan dari surga. Di samping itu juga Alkitab mencatat bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Siapa yang mengutuki bangsa Israel maka dia akan dikutuki, dan siapa yang memberkati bangsa Israel maka dia akan diberkati. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman, mau agama apapun dia, kalau kamu benci dengan bangsa Israel silahkan, tapi kamu jangan sampai mengutuki bangsa Israel. Kalau kamu kutuki bangsa Israel maka kutuk itu akan kembali kepadamu. Kita melihat bagaimana Turki hari-hari ini. Setiap saat Turki tercatat dalam sejarah begitu benci kepada bangsa Israel dan mengutuk bangsa Israel. Apa yang terjadi dengan Turki hari-hari ini? Kita bisa melihat langsung. Begitu juga negara-negara yang mengutuk bangsa Israel, langsung kutuk itu kembali kepada negara itu sendiri, kembali kepada orang yang mengutuk bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu, benar-benar bangsa Israel adalah bangsa di mana menjadi berkat bagi negara-negara yang lain. Negara kecil bangsa Israel, tetapi tidak ada satupun negara yang bisa menghancurkan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel diserang dengan berbagai cara, tetap bangsa Israel berdiri teguh, tidak akan hancur dengan serangan musuh. Kenapa? Karena kami selalu berdoa untuk bangsa Israel supaya Tuhan membentengi bangsa Israel. Di samping itu juga Israel itu adalah biji matanya Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan biji matanya dirusak oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang goyim. Ya, orang di luar Israel sebenarnya adalah orang goyim, arti alias kafir. Nah, Bapak Ibu, kita akan membacakan satu ayat Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 21. Nanti Bapak Ibu sendiri yang akan mentafsirkan ayatnya. Saya hanya membacakan bilughah al-arabiyah dalam bahasa Arab, lalu saya bacakan arti. Nanti Bapak Ibu semua yang akan mentafsirkan, ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 21. Ya qaumi dakhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Artinya, wahai kaumku, ini kata Musa dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 21. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci dalam kurung Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi. Ketika saya membaca ayat ini, Bapak Ibu, saya merenungkan, ya, kenapa Israel sampai hari ini mempertahankan tanah tersebut. Mereka mencoba masuk dan mereka tidak akan lari sejengkal pun. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran mencatat, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci dalam kurung Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi. Kalau mereka berbalik, nanti mereka rugi sendiri. Ya, mereka rugi sendiri. Kalau Bapak Ibu ingin melihat sejarah, lihatlah Alkitab. Di dalam Alkitab begitu detail ditulis, disampaikan, diceritakan bagaimana tanah tersebut. Bapak Ibu harus menempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral untuk melihat bagaimana sejarah Israel tercatat dengan rapi. Tidak ada ruginya, ya, tidak ada ruginya. Jangan takut dibilang kafir, jangan takut dibilang murtad. Murtad itu asik. Murtad itu membuat kita hidup tidak terkekang,
tidak terkekang oleh ikatan agama. Bahkan kita terlepas dari ikatan agama, kita terbebas dari ikatan agama. Begitu kita murtad Bapak Ibu dari agama itu, kita bisa melihat betapa besarnya dunia ini, betapa indahnya dunia ini, betapa eloknya dunia ini. Kita bisa hidup berdampingan satu sama yang lain, bisa hidup rukun dengan agama lain, dengan kepercayaan orang lain, tanpa perlu mengkafir-kafirkan orang yang tidak seiman, seagama, seakidah dengan kita. Tetapi bila kita tidak keluar dari agama itu, maka kita selalu mengkafir-kafirkan orang, tidak bisa berdampingan. Ya, tidak bisa berdampingan, tidak bisa menerima agama lain, tidak bisa menerima ada rumah ibadah lain, kecuali orang itu tidak taat terhadap ajarannya. Bila ada orang Islam yang tidak taat terhadap ajarannya, dan orang Islam itu mengedepankan hati nurani dan pikirannya, maka secara otomatis orang tersebut tidak peduli dengan hadirnya agama lain, dengan hadirnya akidah lain, dengan hadirnya rumah ibadah lain. Tetapi selama orang Islam tidak mengedepankan hati dan pikiran, selama itulah terjadi dan ada kebencian dalam hati dan pikirannya ketika melihat rumah ibadah orang lain. Hari-hari ini kita sering melihat bagaimana Abdul Somad beredar videonya yang mengatakan apabila ada seorang pemerintah yang memberikan izin rumah ibadah orang lain, maka pemerintah tersebut akan mengalir dosa jariah. Apa itu dosa jariah? Dosa jariah sama dengan pahala jariah. Seseorang yang melakukan pahala jariah, amal jariah, maka amal tersebut, pahala tersebut akan terus-terusan mengalir kepada orang itu sampai orang itu meninggal. Pahala amal jariah akan mengalir. Begitu pula dosa jariah akan mengalir terus-terusan sampai orang itu meninggal dunia. Dosa jariah itu akan dia dapatkan tidak putus-putusnya. Maka kita melihat beberapa hari yang lalu terjadi di daerah Lampung. Begitu video Abdul Somad viral, kejadianlah di Lampung. Alasan yang tidak masuk akal, ya, alasan yang tidak masuk akal karena belum keluarnya izin. Sudah bertahun-tahun Bapak Ibu kita urus izin, tidak dikeluarkan. Apa sebabnya tidak dikeluarkan? Apa yang mereka takuti? Maka kita perlu murtad, ya, keluar Bapak Ibu. Apabila dengan agama kita membenci satu sama yang lain, dengan agama kita tidak bisa berdampingan, ayo murtad. Murtad itu asik, murtad itu enak, murtad itu benar-benar membuat kita terbuka hati dan pikiran kita. Benar-benar kita bisa melihat dunia luar Bapak Ibu. Kita tidak terkekang. Persis kalau tidak Bapak Ibu, persis seperti katak di bawah tempurung. Baik saudaraku, para pencinta channel Jela Baget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya, terutama sekali bagi mereka yang selama ini menghina bangsa Israel. Ingat, Alkitab mencatat siapa yang mengutuki bangsa Israel maka dia akan dikutuki, dan siapa yang memberkati maka dia akan diberkati. Boleh Anda benci kepada bangsa Israel, tetapi ingat jangan sampai Anda mengutuki bangsa Israel, karena kutuk itu akan kembali kepada Anda sendiri. Ya, jangan sampai Anda mengutuki bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa biji matanya Tuhan. Oke Bapak Ibu, dengan adanya bangsa Israel bahkan kita bisa menikmati indahnya. Empu yang kita nikmati adalah penemunya keturunan Yahudi, keturunan Israel. Shalom alaikum bisim hamasyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bisim Adonai Yesus Hamasyah Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.